Pemirsa, stasiun Manggarai akhir-akhir ini memang menjadi sorotan ya. Karena apa? Karena penumpukan antrian penumpang yang luar biasa terjadi di sana. Dan ini pun juga kemudian dikeluhkan oleh sejumlah penumpang. Bahkan juga sempat ramai di media sosial yang menyebutkan bahwa antrian penumpang membuat penuh sesak stasiun. Dan juga terutama kalau kita lihat pada jam-jam sibuk seperti misalnya pagi hari dan juga sore hari pada saat jam pulang kantor. Ya, kalau udah bersamaan seperti itu memang akan membuat riuh ya kondisi stasiun, ditambah lagi mungkin dengan berbagai macam aktivitas masyarakatnya juga kan, yang membutuhkan juga waktu yang on time atau mungkin segera seperti itu. Saya pun juga sempat mengalami naik KRL di jam-jam pulang kerja, jam setengah 5 sore. Keluar lagi saya nyari angkutan umum beneran, cari ojol akhirnya. Karena mungkin belum terbiasa ya dengan kondisi seperti ini. Kalau untuk orang-orang yang kemudian setiap harinya melakukan hal ini mungkin lain hal. Oke, nah ya kalau tadi Ayah bilang kan jam sibuk ya. Ya kalau lebih afdolnya lagi kita cek juga dong. Ini kan jam sibuk nih, jam berangkat kerja kan. Ini sudah ada reporter kami di stasiun Manggarai, Rehana, yang saat ini sudah berada di sana. Coba kita lihat, kita pantau saat ini pukul 7 pagi, biasanya jam-jam padat nih. Kondisi pagi hari di sana seperti apa, Rehana? Baik Ayah dan juga pemirsa, memang kepadatan penumpang maksud kami di stasiun Manggarai ini memang sempat menjadi sorotan nih, terutama bagi para pengguna setia KRL. Bagaimana tidak pemirsa, karena beberapa hari kebelakang ini antrian yang terjadi di stasiun Manggarai ini juga sempat membludak. Dan selain itu juga memang terutama di jam-jam di pagi hari dan juga di sore hari di rentan waktu jam 5.30 hingga jam 7.30 ini banyak penumpang yang berdesakan yang ada di stasiun Manggarai ini. Hal ini juga lantas banyak juga opini dari para pengguna setia KRL yang mengeluh bahwa stasiun Manggarai ini dinilai sesak. Lalu seperti apa pemirsa tanggapan dari pengguna setia KRL? Sudah bersama dengan kami di sini ada Mbak Dewi. Selamat pagi Mbak. Pagi. Ya Mbak, Mbak mau pergi dari mana ke mana nih Mbak? Dari Manggarai mau ke Tangerang, saya harus transit dulu ke Duri. Oke, lalu nih melihat kepadatan penumpang seperti ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya tanggapan aku tuh gimana ya, sangat menyita waktu banget. Kita kan udah buru-buru ya dari rumah ya supaya bisa ke tempat kerja lebih cepat. Tapi pas udah sampai di Manggarai, penumpangnya itu kan padat. Jadi tadinya saya mau naik jadi tunggu nanti. Tapi kalau tunggu nanti pun tetap juga padat-padat juga gitu loh. Lalu kemarin nih sempat terhenti juga lift dan juga eskalator dari stasiun Manggarai ini. Gimana nih pendapatnya nih Mbak? Iya, kayak lift, kayak eskalatornya sempat mati. Kita harus berlari-larian ya kan, capek dari lantai 2 ke bawah gitu kan. Harus mengejar kereta juga gitu kan ya, sangat menghambat juga sih gitu loh, sangat mengeluhkan juga sih ke kitanya gitu. Lalu harapannya apa nih ke depannya supaya tidak terjadi kepadatan penumpang seperti ini? Ya kalau harapannya seperti fasilitas ditambah, terus ya harus dicek juga. Terus jamnya juga, rutenya itu ya dipercepat. Kalau bisa unitnya juga ditambah lagi, jangan sampai padat gitu loh. Apalagi di jam-jam pagi, jam-jam kerja gitu. Jam kerja dan pulang kerja itu pasti padat banget gitu loh. Udah kita harus lari-larian, udah kita harus berdesak-desakan gitu loh Mbak. Mungkin seperti ada penambahan fasilitas atau apa gitu Mbak nih yang paling krusial nih Mbak? Iya, kalau saya harap sih penambahan fasilitas gitu loh, sama jamnya untuk untuk waktu keretanya datang itu dipercepat juga gitu loh. Kalau unit udah pasti ya, kalau bisa harus ditambah gitu loh. Apa nih Mbak mungkin yang paling membuat kayak males gitu nih karena adanya antrian yang membludak ini? Ya paling males ya itu karena padat gitu, kita harus berdesak-desakan antara perempuan dan laki. Kadang kan kita juga ngeri juga kan, karena banyak kejadian juga kan di kereta gitu kan ya. Itu aja sih malesnya, apalagi untuk pihak perempuan kadang kebanyakan takutnya seperti itu. Untuk keamanannya sendiri gimana nih Mbak sejauh ini sebagai pengguna setia KRL? Kalau aman sih ya aman sih, kalau misalkan sepi ya kita kelihat suka ada yang jaga ya kan ya. Tapi kalau lagi padat ini kita nggak bisa
ngandelin orang untuk menjaga keamanan kita juga ya kan gitu. Ya, baik pemirsa, begitu mungkin sedikit perbincangan di pagi hari ini bersama Mbak Dewi selaku pengguna setia KRL. Dan pemirsa juga bisa melihat di belakang saya bersama-sama bahwa ada ribuan penumpang yang transit maupun pergi menggunakan KRL atau komuter lain ini yang transit di stasiun Manggarai. Dan ini juga terjadi di waktu-waktu yang memang di pagi hingga sore hari, terhitung di rentang waktu dari jam 6.30 atau jam 5.30 pagi hingga jam 7.30 pagi, di mana masyarakat juga banyak yang menggunakan KRL sebagai transportasi utama, baik itu untuk melakukan perjalanan ataupun untuk pergi ke sekolah atau untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan transportasi umum, yakni dengan menggunakan KRL. Dan dari hasil informasi yang kami dapatkan juga ada 60% penumpang yang berasal dari Bogor yang transit di Manggarai ini. Dan pemirsa, tentunya kita juga masih akan terus memantau bersama dan mungkin ada banyak harapan dari masyarakat juga yang perlu ditinjau ulang untuk kedepannya. Ya, kembali ke studio. Rehana, terima kasih laporan langsung Anda dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Langsung saja kalau gitu kita cross check ya. Kita juga minta pernyataannya juga dari Mbak Ane Purba. Mbak Ane Purba, VP Corporate Secretary KAI Komuter. Selamat pagi Mbak Ane, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ane. Selamat pagi, selamat pagi. Yes, siap dari Surabaya, Jawa Timur Mbak Ane nih. Mbak, jadi tidak hanya Bu Dewi tadi saja yang kemudian menyampaikan pengalamannya, saya pun juga salah satu yang sempat mengalami Mbak. Bahkan pernah pada saat pukul 4:30 sore, memang di jam-jam sibuk pada saat pulang kantor begitu ya. Proses transitnya pun juga berpindah lantai, kemudian berpindah jalur, benda peron pun tuh juga cukup padat pada saat itu. Bahkan pada saat itu langsung dapat kereta nggak kamu? Nah itu dia. Pada saat itu Mbak, saya sempat menunggu sampai 3 kali kereta berhenti, Vi, karena cukup padat dan bahkan nggak padat. Emang agak-agak brutal lewat juga anak-anak kamu angker skip, itu. lewat 2 kamu skip. 3 skip, Tiga skip sampai akhirnya naik taksi. Naik taksi aja. Oke. Keluar lagi karena mungkin Mbak bukan yang berpengalaman setiap hari di sana ya. Hal ini juga di capture nggak sih Mbak sama KAI Komuter, Mbak? Iya, yang pasti memang kita melihat bahwa ada perubahan ya transit di Stasiun Manggarai yang sebelumnya dia melewati rel, sekarang dia vertikal ya, naik dan turun. Tetapi perlu diketahui setelah adanya switch over yang kelima dengan mengubah pola operasi yang dulunya kita mengoperasikan hanya 900 perjalanan, sekarang sudah 1.100 perjalanan. Karena minat masyarakat untuk naik transportasi publik ini juga meningkat. Dan perlu juga diketahui bahwa Stasiun Manggarai ini tidak berdiri sendiri untuk operasionalnya. Tetapi pembangunan dari Manggarai ini adalah salah satu yang memang menjadi fokus di dalam double track yang dari Cikarang sampai ke Manggarai gitu. Jadi khusus untuk Stasiun Manggarai ini memang karena dia menjadi stasiun sentral ya, stasiun paling sibuk, pembangunannya pun sangat krusial sekali dan tidak boleh ada kereta yang berhenti ya, karena ini memang Manggarai hampir semua kereta lewat dari Manggarai. Dan kita ketahui juga bahwa Manggarai ini akan melalui beberapa tahap switch over. Sampai sekarang ini sudah switch over yang ke-6 dan sekarang kita mempersiapkan switch over yang ke-7. Dan juga kita ketahui fisik dari Stasiun Manggarai ini baru 60% menuju ke 70%, sehingga memang area transitnya ini masih di area untuk naik turun dari peron 6 dan 7 dan juga di atas gitu. Jadi nantinya Stasiun Manggarai ini akan ada 18 jalur, bisa dibayangkan ketika 18 jalur ini tidak dibuat atas dan bawah ya, bagaimana kita nyebrang dari 18 rel tadi gitu. Jadi yang kami upayakan di sini di jam-jam sibuk, khususnya di jam-jam sibuk adalah menjalankan feeder. Jadi dengan adanya feeder ini, ada kereta kosong yang diberangkatkan dari Manggarai, ini akan mempercepat dari penumpukan-penumpukan yang ada di Manggarai. Saat ini memang terdata dengan adanya volume penumpang kita yang semakin meningkat. Kalau sebelum pandemi kita sudah melayani hampir 1,2 juta penumpang, saat ini sudah menuju 850.000 per hari ya, tapi masih beberapa hari masih di bawah 800.000, tetapi transit di Manggarai ini memang sudah lebih dari
180. Jadi kami perkirakan di 180 sampai 220 ribu Wow. yang akan transit di sini ketika nanti volume kita akan mencapai 1 juta. Sehingga rekayasa pola operasi ini sebenarnya transit saat ini untuk keberangkatan kereta-kereta menuju Bekasi Cikarang, ini transitnya tidak hanya juga di Manggarai, tetapi juga melalui Pasar Senen. Sehingga ini bisa kami lakukan agar penumpukan di Pasar Senen ini juga bisa diantisipasi, selain kami tadi menyiapkan feeder-feeder kosong. Kemudian kita melihatkan area yang cukup padat itu adalah area yang eskalator. Betul, Mbak. Kami juga berkoordinasi terus dengan Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan itu sudah menambah tangga dan nanti juga akan menambah tangga di ujung supaya nanti tidak terjadi penumpukan di tengah. Tangga berjalan, Dan Mbak, kami eskalator. melihat bahwa potensi penumpukan ini juga bisa muncul ketika salah satu fasilitas seperti eskalator ini mengalami kendala. Inilah yang perlu kami minimalkan sehingga mobilisasi di jam-jam sibuk ini bisa diantisipasi. Ya, Mbak Ana, tadi kan disampaikan ini baru switch over ke-7 ya Mbak ya, baru sekitar menuju 70%. Artinya masih ada sekitar 30% lebih lagi. Target selesai dari pembangunan Manggarai ini kapan? Karena kita juga harus memperkirakan ya, jadi kondisi seperti ini akan berlangsung cukup lama juga. Kalau kita berkoordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian, ini pekerjaannya sampai 2025. Karena ini tidak hanya untuk stasiun Manggarai. Wow. Double track ini juga akan dilakukan switch over yang tidak hanya di Manggarai, tetapi kemarin kita ada di Bekasi, kemudian nanti ada di Cikarang. Bahkan kemarin waktu switch over yang ke-6, setelah switch over yang ke-5 itu tidak berdampak ya kepada layanan seperti switch over yang ke-5 sebelumnya mengubah rekayasa pola operasi karena kami mengaktifkan adanya rel ya di jalur 3 dan jalur 4 untuk kereta jarak jauh sehingga antrian untuk KRL ini bisa diantisipasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa stasiun ini dibangun tidak boleh mengganggu ataupun memberhentikan perjalanan kereta sekalipun. Jadi kalau bisa dilihat dari 24 jam ya, operasional kita itu hampir memakan waktu 22 jam. Dan memang kita melihat bahwa kepadatan-kepadatan ini terjadi di 2 jam pagi, kemudian di 2 jam sore, tetapi selebihnya memang kereta kami tidak penuh ataupun stasiun tidak penuh. Makanya kita dalam jam-jam sibuk ini selain menempatkan petugas-petugas untuk mengarahkan penumpang agar ngantri ataupun kepadatannya tepat bisa diantisipasi, yaitu tadi rekayasa pola operasinya kita lakukan penambahannya. Tanpa kita sadari saat ini kami sudah menuju 1.100 perjalanan per hari dengan adanya pengembangan persinyalan di double track ataupun di pusat stasiun seperti stasiun Manggarai. Akan ada rekayasa lain tidak sih Mbak, seperti misalnya perubahan transit dan bahkan juga mempercepat dari segi waktu dan lain-lain, seperti tadi itu saran dan juga permintaan dari salah satu angker ya, anak angker dari Bu Dewi. Banyak sebetulnya suara-suara yang udah deh di stop aja itu metode atau mekanisme transit ini begitu. Kalau di stop itu tadi ya, ketika kita tidak melakukan rekayasa pola operasi dan membangun jalur yang layang ya, kita lihat bahwa sebelum switch over Manggarai kita hanya bisa menjalankan 900 perjalanan. Saat ini sudah 1.100 perjalanan. Target nanti untuk persiapan switch over yang ke-7 ini kita bisa menjalankan lebih dari 1.130 ya perjalanan gitu. Jadi ini sebenarnya bagian dari peningkatan kapasitas, tetapi ini masih dalam tahap pekerjaan. Kalau kita tidak melakukannya saat ini, pasti 5-10 tahun ke depan kita akan menghadapi masalah yang lebih besar dengan meningkatnya mobilisasi masyarakat. Kita tahu bahwa dengan adanya peningkatan mobilisasi masyarakat dari luar Jakarta mau masuk ke Jakarta, ini kami justru ditarget di 2024 menuju 2025 itu 2,5 juta orang diprediksi akan naik komuter lain ini, sehingga ya selain tadi menambah adanya jalur-jalur, nanti ada 18 sampai 19 jalur di stasiun Manggarai, ini akan dilakukan beberapa hal seperti peningkatan persinyalan, kemudian ada juga peningkatan teknologi di persinyalan kita di prasarana. Tidak hanya di Manggarai tetapi ke arah Rangkas Bitung, ke arah Bogor, kemudian ke arah Bekasi dan Cikarang. Dan ini terus dilakukan sehingga kita lihat tadi ya, pertambahan frekuensi perjalanan bisa kita lakukan mulai dari
500, 600, 900 sampai akhirnya 1100. kita saat ini bisa menjalankan sampai 1.100 perjalanan di luar perjalanan jarak jauh yang masih menuju Jakarta. Dari hal-hal ini sebenarnya kita bisa melihat peningkatan kapasitas angkut terus dilakukan. Nantinya ya area stasiun ini kan akan semakin luas. Fisiknya itu kan masih menggunakan 6-7, kemudian ke atas ada 10 sampai 13 ya jalurnya. Nanti kan fisiknya akan dilakukan lagi untuk pengembangan ke area 3, 4 dan 21. Nah, inilah area transit nanti yang akan semakin luas sehingga mobilisasi masyarakat ketika transit ini bisa diatasi dengan baik. Mbak Ane yakin segala hal yang mungkin menjadi apa ya, cibiran lah, nyinyiran juga, bahkan mengarah ke julid juga gitu ya Mbak Ane ya. Banyak itu di Itu media mungkin sosial ya. karena memang KAI Komuter sedang berproses untuk memberikan pelayanan yang terbaik begitu ya Mbak Ane ya. Dan harapannya nanti bila mana ini selesai, semua permasalahan terjawab. Pelayanan publik itu tidak bisa lepas dari kritik dan masukan dari masyarakat. Oke. Kalau saat ini ada media sosial sehingga kita bisa mengekspresikan mungkin memang ketidaknyamanan, masukan, bahkan sebenarnya pembangunan yang kami lakukan itu berasal dari masukan masyarakat. Bagaimana sebenarnya kami bisa melakukan peningkatan kapasitas angkut. Dan prasarana ini sangat luar biasa, pemerintah khususnya di 10 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir kita lihat memang fokus untuk pembangunan infrastruktur khususnya perkereta apian seperti KRL ini, dan terbukti bahwa tadi pertumbuhan dari frekuensi perjalanan bisa lebih dari 1.000 perjalanan per hari. Baik. Ini tidak lepas dari konsentrasi pemerintah untuk membangun seperti persinyalan, stasiun, kemudian infrastruktur lainnya. Oke. Sehingga mungkin saat ini ada ketidaknyamanan yang memang kita rasakan saat ini karena masih dalam proses pembangunan, tetapi ini untuk transportasi masa depan 5, 10, 20 tahun ke depan, karena masyarakat akan meningkat melakukan aktivitas ataupun mobilisasi baik keluar Jakarta ataupun masuk Jakarta. Dan inilah mudah-mudahan ya setelah adanya switch over sampai nanti selesai di tahun 2025 kita bisa menikmati transportasi publik layanannya yang lebih baik. Oke, jadi kondisi Mbak seperti Ane. ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 tahun lagi kok Ya, gitu ya. harap bersabar, ini cobaan. Nah, itu dia. Ya kan? Terima kasih Mbak Ane Purba. Semua akan indah pada waktunya. Mbak Ane Purba, VP Corporate Secretary KAI Komuter. Terima kasih atas waktunya pagi ini dan mudah-mudahan ini bisa diterima informasinya ya. Ya, jadi clear semuanya, bukan Oke. tidak akan berubah. Nanti 2025 akan aman sentosa Amin. KRL kita.